Infinix sukses jadi salah satu brand smartphone paling menggigit di tahun ini setelah sebelumnya kita juga udah bahas gimana luar biasanya Infinix Hot 60 Pro, sekarang giliran seri tertingginya Infinix GT 30 Pro. FYI, smartphone ini udah saya pakai di sekitaran 3 bulanan dan ini jadi waktu yang tepat untuk cari tahu karakter sebenarnya dari smartphone yang akan jadi penantang serius untuk semua brand di Indonesia untuk kelas harga 3 jutaan. So buat kalian yang masih mau beli tapi masih bingung atau maju mundur, saran saya sih mending tonton dulu videonya dari awal sampai habis dan jangan lupa supportnya terus nanti di akhir video. Let's go. Di poin pertama kita akan langsung to the point ke bagian performa. Nah, setelah adaptasi sama karakter smartphone ini selama kurang lebih 3 bulanan, saya bisa bilang overall ngerasa cukup puas. Sebagai perbandingan, saya juga pakai Poco X7 Pro dan setuju banget kalau dua smartphone ini ada di level yang sama tapi dengan finishing yang sedikit berbeda. Kita akan bahas lebih detail soal perbandingan keduanya nanti di video terpisah. So pastiin subscribe channel ini dan jangan sampai ketinggalan. Oke, unit GT 30 Pro yang saya pakai adalah varian 512GB include dengan paketan gaming kit. Karena ini varian tertinggi jadi mungkin untuk hasil pengetesan benchmark dan real pemakaiannya akan sedikit beda sama unit yang 256GB. Kalau untuk pengetesan di Antutu Benchmark, skor tertinggi ketika menggunakan cooling fan dan mode performa aktif ada di 1,6 jutaan dengan suhu tertinggi 36 derajat Celcius. Sementara kalau nggak pakai cooling fan dan mode non-aktif dapatnya di 1,3 jutaan, suhu tertingginya 44 derajat Celcius. Hasil pengetesan di CPU throttling juga mirip. Stabilisasi skor tertingginya di 85%, sementara terendahnya di 77%. Dari hasil pengetesan sintetis kayak gini, kita bisa analisa sendiri kalau smartphone ini punya potensi yang bagus banget buat dijadiin mesin produktivitas dan gaming. Soal seberapa panas, menurut saya pergerakan suhunya masih dalam batas wajar. Terutama setelah dapat 2 kali update yang signifikan banget mendongkrak performa dan stabilisasi. So, dengan spek setinggi ini jelas untuk pemakaian rutin harian GT 30 Pro nggak punya kendala sama sekali dan thanks banget untuk developernya XOS 4 GT yang semakin kesini udah semakin oke. Terbukti ya, saat beberapa bug yang cukup mengganggu dan meresahkan, bahkan sampai bikin HP-nya reset sendiri, pihak developernya udah gercep banget kasih pembaruan. Oke, kita lanjut ke gaming performance. Untuk game sejuta umat kayak PUBG Mobile atau Mobile Legends, sekedar nyari frame rate mentok rata kanan 120 fps, gameplay semuanya bisa dihajar kayak remah-remahan aja. Soal pergerakan suhunya ada efek positif nih dari XOS 4 GT versi terbaru. Sebagai contoh, start dari Mobile Legends selama kurang lebih 15 menit gameplay, suhunya cukup kondusif terjaga di 42 derajat Celcius. Lanjut tanpa berhenti dan langsung mainin PUBG Mobile selama 15 menitan juga, pergerakan suhunya udah mulai lepas sampai nyentuh angka 46 derajat Celcius. Dan FPS-nya terpantau masih jalan di batas atas 120 FPS. Kita lanjut lagi tanpa berhenti untuk maraton ke Genshin Impact selama 15 menitan juga. Infinix GT 30 Pro baru nih kelihatan mulai melakukan limitasi dengan menjaga pergerakan suhu supaya nggak terlalu kelepasan. Bisa dilihat dari data gameplay setelah 15 menitan main Genshin Impact atau dari total 45 menit yang sudah dilewati, performa gamingnya masih bisa ngangkat di 55 fps dengan suhu batas atas 45 derajat Celcius dengan grafis tertinggi. Sistem limitasi dan throttlingnya bekerja dengan cukup baik nih, menjaga keseimbangan antara mau kejar performa dan manajemen suhu. Efek positifnya yang dirasain, performa gamingnya bisa tetap kencang tanpa khawatir sama gejala overheating yang berlebihan dan justru ganggu permainan. Sekedar pengingat aja nih buat semuanya, kalau smartphone dengan chipset high performance kayak gini, ketika dipakai mainin game berat dalam kondisi settingan full rata kanan adalah sebuah hal wajar ya, kalau suhunya bisa ke titik batas toleransi, misalnya di 45 atau 46 derajat Celcius. Jangan sampai kemakan sama omongan beberapa orang yang pakai standar ganda. Bilang kalau brand A kondisinya overheating di suhu segitu, sementara di brand B entah kenapa dengan suhu yang sama justru dibilang kalau itu panasnya masih wajar dan nggak mau ngeluarin kalimat overheating. Padahal jelas banget kalau suhunya ada di angka yang sama. FYI aja, di brand lain seperti Poco bahkan pernah tuh kejadian suhu toleransi batas atasnya bisa tembus nyaris 50 derajat Celcius
Dan ini jelas-jelas adalah kondisi yang sangat membahayakan baik untuk user maupun untuk smartphone-nya. FYI, brand emang biasanya menggunakan metode limitasi atau throttling pada CPU dan GPU dengan tujuan supaya suhunya nggak melewati batas tertentu. Walaupun kadang-kadang emang efek throttlingnya bisa jadi terlalu agresif dan malah mengurangi kenikmatan dari bermain game itu sendiri. Nah, beruntung di sini kombinasi dari XOS 4GT dan SoC MediaTek Dimensity 8350 Ultimate punya racikan yang terbilang tepat. Sekedar tips and trick, kalaupun harus bener-bener disiksa tanpa dikasih ampun, kita bisa tuh manfaatin fitur bypass charging atau bisa juga pakai cooling fan dari bawaan paketnya. Dijamin kalian semua bisa tetap ngegas main game namun tetap adem. Infinix GT 30 Pro layak jadi smartphone 3 jutaan terbaik untuk gaming sentris. Buat yang punya budget lebih, kalian bisa tuh ngelirik varian gaming kit yang udah dilengkapin sama 2-in-1 cooling fan system dengan kemampuan wireless charging. Trigger button yang jadi andalan buat nge-push game-game FPS Battle Royale, sekalinya dipakai pastinya bikin ketagihan dan sulit untuk balik lagi pakai smartphone biasa. Trigger buttonnya juga nggak cuma buat urusan gaming doang, bisa dipakai untuk sebagai shortcut aplikasi kamera, fitur shutter button, dan lain sebagainya. Nggak lupa ada mechanical backlight LED di bagian belakang yang semakin negesin kalau ini tuh smartphone gaming futuristik masa kini tapi nggak norak. Untuk fitur-fitur gaming di Infinix X Arena, opsi dan pengaturan sebenarnya udah cukup lengkap buat ngehandle kebutuhan advance gaming. Cuma kalau mau dibandingin detail per detail sama brand lain yang lebih berpengalaman dan lebih matang, seperti misalnya Red Magic atau ROG, Infinix di sini jelas belum selevel. Jadi untuk kedepannya semoga aja developer UI-nya Infinix bisa berinovasi terus-menerus. Kita cobain head to head sama kompetitor, baterainya Infinix GT30 Pro emang belum segede brand lain yang bahkan udah sampai di kapasitas level 7000 mAh. At least buat pemakaian dengan intensitas wajar, baterainya masih cukup oke loh buat nemenin seharian kerja, termasuk sesekali nonton video streaming dan juga ngegame. Untuk angka SOT-nya ada di kisaran 6,5 sampai dengan 7 jam. Nah, untuk charger bawaan 45 wattnya kalau menurut saya harusnya sih bisa dikasih yang lebih tinggi lagi. Mungkin di 60 atau sampai 90 watt biar nggak sama kayak seri Hot yang harganya jauh lebih murah. Fitur mahal seperti wireless dan reverse wireless chargingnya emang nggak setiap saat dipakai. Tapi sekalinya emang harus dipakai, kedua fitur ini benar-benar bisa diandelin dan masih sulit untuk kalian temuin di brand lain dengan harga segini. Setelah kurang lebih 3 bulanan pakai, ternyata saya baru sadar jualannya Infinix GT30 Pro nggak cuma modal performa doang dan kameranya bisa juga nih tampil all-rounder. Walaupun nggak punya OIS, semua lensa kameranya nggak ada satupun yang gimmick. Bahkan untuk lensa ultrawide-nya aja dikasih fitur autofocus yang masih sulit kita temuin di kelas HP harga segini, bahkan HP dengan harga 2 kali lipat sekalipun. Ada catatan menarik juga, untuk di software kamera versi paling update, Infinix telah menggunakan algoritma True Life Color yang bikin hasil processing dan akurasi warna jadi lebih natural dan komposisinya juga terlihat balance. Overall hasil kamera utamanya bagus, bisa on point shoot dan sesuai sama ekspektasi kalau bicarain harga. Detail yang ditangkap tajam, warna dan saturasinya nggak lebay di mata, terus dynamic range-nya juga cukup oke. Untuk foto dengan objek wajah manusia, hasil skin tone-nya masih cukup akurat dan nggak kelihatan terlalu banyak kena processing. Sementara untuk kamera ultrawide masih ada keterbatasan ya soal besaran resolusi yang cuma 8 megapiksel, tapi kalau sekedar untuk sosmed aja sih ini udah oke. Untuk hasil kamera yang lebih detail di beragam situasi dan kondisi, kalian bisa lihat sendiri beberapa sampel terbaru dari kameranya Infinix GT30 Pro dan silakan untuk dinilai sendiri hasilnya. Oke, sekarang kebetulan lagi ada di Tebet Eco Park, lagi nyobain Infinix GT30 Pro ya. Video recordingnya keren nih, bisa sampai 4K 60 fps dan di resolusi ini stabil ya. Walaupun dia nggak punya OIS, tapi bisa tetap stabil. Keren sih menurut saya. Gimana kalau menurut kalian? Oke, masih di Tebet Eco Park. Kali ini kita akan nyobain lensa ultrawide ya. Ini ultrawide-nya di 2K 30 fps. Ini menarik ya.
di range harga segini kamera ultrawide-nya bisa rekam di 2K 30 fps dan terpantau tetap stabil, dan yang menarik dia punya autofocus. Nah, ini kelebihannya ya, kita bisa lihat. Oke, untuk di Infinix GT 30 Pro kita bisa rekam sampai 4K 30 fps. Jadi 4K di kamera depan dan 4K di kamera belakang. Gimana menurut kalian? Apakah segini oke? Dan range-nya tuh masih ngangkat. Efeknya juga ini stabil. Ya, bisa dilihat ini stabil. Saya udah panning. Segini sih hasilnya, stabil ya. Gimana? Keren nggak Infinix? Oke, buat yang pengen berpindah-pindah lensa, ini di low lightnya seperti ini, kita bisa pindah ke lensa ultrawide ya, kayak gini, balik lagi lensa utama atau ke 3 kali zoomnya ya. Nah, kayak gini. Gimana menurut kalian? Oke, Infinix GT 30 Pro atau Infinix GT 30 Pro, kamera depannya dia 4K 30 fps. Ini lumayan sih untuk low light segini, jatuhnya udah lumayan banget ya. Stabil, viewfinder juga lebar, buat ngevlog lumayan. Nah, bagian yang feelsnya berasa mixing campur aduk justru ada di layar. Bagian bagusnya secara estetika, bezelnya ini cukup tipis dengan lengkungan di tiap sudut layar yang kelihatan mengoval. Persis kayak sudut-sudut lengkungan khas di layarnya iPhone series. Refresh rate layarnya juga bisa up to 144Hz, tapi saat ini belum bisa support ke semua aplikasi. Nah, yang sedikit jadi catatan ada di bagian reproduksi warna. Saya perhatiin udah 3 bulanan ini tuningan warna di layarnya tuh berasa kayak kurang keluar ya. Saturasi dan vivid colornya berasa agak ngesoft untuk ukuran sebuah layar AMOLED beresolusi 1.5K. Celakanya lagi di sistem UI, pengguna HP ini nggak dikasih opsi pengaturan color management yang lebih mendetail. So ya, semoga aja kedepannya bisa dikasih update lanjutan berupa penambahan opsi color management supaya display quality-nya bisa dinikmatin lebih maksimal. Nah, overall saya yang dulunya agak ilfeel nih sama UI dari Transsion, sekarang justru mulai suka sama SOS, terutama di versi GT. Pertama, performanya enteng banget. Kedua, desain layoutnya rapi. Dan yang ketiga, fitur AI-nya bawaannya lengkap banget. Gak heran kalau brand yang satu ini dikasih label sama netizen di Indonesia, King Phoenix adalah pawangnya MediaTek. Sayang, untuk dukungan OS jangka panjang, Infinix cuma kasih jaminan 2 kali OS upgrade sampai nanti di Android 17. Oke, ya itu tadi cerita dan pengalaman saya nih sama Infinix GT 30 Pro. Smartphone yang cukup berkesan dan ninggalin kesan positif yang kuat banget, walaupun rasanya agak sedikit nano-nano. Kesimpulannya, untuk pola pemakaian ala kebutuhan saya, smartphone ini sekarang bakalan jadi teman kerja selama beberapa bulan ke depan, karena emang beneran punya DNA all-rounder plus performa yang bagus. Kalau GT 30 Pro udah bisa sebagus ini, jujur saya justru penasaran sama apa yang bisa Infinix lakukan di GT series selanjutnya. So, buat kalian yang juga pakai smartphone ini di rumah, yuk saling sharing dan ramein kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk semuanya yang udah mampir. Jangan lupa supportnya terus, dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Hai, teman pamit and stay out. Bye-bye.